Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat belajarnya ya. Oke. Kemudian pada pagi hari ini akan melanjutkan materi ya, yaitu tentang pembagian bentuk aljabar ya. Nah, ini kemudian lanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu sudah sampai pada tahap perkalian bentuk aljabar ya. Oke, kompetensi dasarnya masih sama dengan pertemuan yang sebelumnya, yaitu menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Nah, apa saja poin-poin atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan kali ini? Nah, anak-anak setelah kalian menyaksikan video pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menentukan hasil pembagian bentuk aljabar dengan tepat, kemudian menyederhanakan pecahan aljabar, dan yang ketiga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Ya, saya mulai dari hal yang harus kalian ingat untuk belajar materi ini. Saya ingin mengulas tentang yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya, yang pertama adalah tentang bentuk aljabar ya. Oke, semuanya masih ingat dengan yang dinamakan bentuk aljabar ya. Nah, bentuk aljabar itu sudah guru sampaikan pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, contohnya seperti apa? Kita ingat-ingat lagi. Dalam suatu bentuk aljabar itu tentunya akan memuat ada yang namanya variabel, ada koefisien, ada juga konstanta. Misal, guru menyajikan sebuah bentuk aljabar 2x ditambah 3y dikurangi 7. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Dalam bentuk aljabar ini terdapat berapa variabel? Ya, terdapat 2 variabel ya, betul sekali, 2 variabel, yaitu variabel x dan variabel y. Nah, koefisien dari variabel x adalah 2, koefisien dari variabel y adalah 3, dan konstantanya adalah negatif 7. Ya, kemudian setelah kalian mengingat bentuk aljabar, jangan lupa operasi hitung aljabar yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu ada operasi penjumlahan ya, kemudian ada operasi pengurangan, dan yang ketiga ada operasi perkalian ya. Oke, kita ingat bentuk dari operasi aljabar, ketiga operasi aljabar ini ya. Kemudian ingatkan dari yang pertama ya, dari yang penjumlahan. Nah, dari penjumlahan aljabar saya ingin mengingatkan. Misalkan kemudian mau mencari hasil penjumlahan dari 2x tambah 4y dikurangi 5 dengan 6x minus 8y ditambah 7. Nah, jangan lupa ya, yang dapat kita jumlahkan itu adalah yang sejenis ya. Jadi ini sangat mudah ya. 2x tambah 4y dikurangi 5. Kita selesaikan dengan cara bersusun.
ditambah 6X dikurangi 8Y ditambah 7. Ya, kalau dijumlahkan maka akan menjadi 2X ditambah 6X yaitu 8X ya. 4Y ditambah negatif 8Y negatif 4Y. Kemudian negatif 5 ditambah 7 yaitu 2. Ya. Kemudian kalau misalkan saya melibatkan bentuk aljabar yang derajatnya lebih dari 1 ya, misalkan X kuadrat dikurangi 3X ditambah 4 dengan 3X kuadrat kurangi 5X kurangi 9. Ya, intinya sama ya. Jadi kita selesaikan dengan cara bersusun juga. X kuadrat dikurangi 3X tambah 4. Kemudian ini 3X kuadrat kurangi 5X kurangi 9. Nah, kalau kita jumlahkan maka akan menjadi X kuadrat tambah 3X kuadrat yaitu 4X kuadrat negatif 3X ditambah negatif 5X yaitu negatif 8X. 4 ditambah negatif 9 negatif 5 ya. Oke, itu untuk yang penjumlahan ya. Sekarang saya ingin mengingatkan untuk yang kedua, yaitu untuk pengurangan ya, pengurangan ya pada bentuk aljabar ya. Jadi misalkan saya memberikan soal, tentukan hasil pengurangan 6X kurangi 3Y oleh 2X kurangi 2Y. Nah, jadi bentuk aljabar ini dikurangi oleh ini, maka 6X kurangi 3Y dikurangi dengan 2X dikurangi 2Y. Ya, tandanya dikurangi karena pengurangan. 6X dikurangi 2X, maka hasilnya adalah 4X ya. Negatif 3Y dikurangi negatif 2Y. Hati-hati ya. Negatif 3Y dikurangi negatif 2Y. Ya, maka akan menjadi negatif 3Y ya ditambah 2Y. Maka hasilnya adalah negatif Y. Kita isikan di sini negatif Y. Maka hasilnya adalah 4X dikurang Y. Nah, yang kedua contohnya, kalau misalkan ada bentuk aljabar 5A ditambah 3B, ya, pengurangan 5A ditambah 3B dari 8A dikurang 7B. Nah, hati-hati, kata penghubungnya adalah dari. Jadi, kurangkan 5A ditambah 3B dari 8A dikurang 7B. Jadi, kalau kata penghubungnya dari, maka yang belakang kurangi yang depan. 8A dikurang 7B, kemudian dikurangi 5A ditambah 3B. Ya, ini dikurangi. Ya, sehingga 8A dikurangi 5A hasilnya adalah 3A. Betul sekali. Negatif 7B dikurangi 3B. Maka hasilnya adalah negatif 10B. Ya, sehingga hasil akhirnya adalah 3A dikurang 10B. Ya, oke. Masih mudah ya untuk contoh yang Bu Guru berikan. Saya lanjutkan untuk yang ketiga. Jangan kalian lupakan untuk operasi perkalian aljabar.
perkalian aljabar. Ya, jadi silahkan diingat bentuk-bentuknya. Misalkan Bu Guru punya bentuk seperti ini. 2 dikali 3x tambah 4y. Nah, satu suku dikali 2 suku. Ya, 2 dikali 3x yaitu 6x. 2 dikali 4y yaitu 8y. Oke. Contoh yang kedua, misalkan 3x dikali 2x tambah 5y. Ya, sama, konsepnya sama. 3x dikali 2x yaitu 6x kuadrat. Ya. 3x dikali 5y yaitu 15xy. Ya, sangat mudah ya anak-anak ya. Nah, jangan lupa juga dengan perkalian 2 suku kali 2 suku. Ya, x plus 2 kali x plus 3. Intinya adalah setiap suku dikalikan dengan suku yang lainnya. X dikali x yaitu x kuadrat. Kemudian x dikali 3 yaitu 3x. 2 dikali x yaitu 2x. Dan 2 dikali 3 yaitu 6. Nah, maka dapat kita sederhanakan menjadi x kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Ya, itu ya. Untuk perkalian yang selanjutnya antara 2 suku dengan 3 suku, maka konsepnya tetap sama, yaitu setiap suku dikalikan dengan suku yang lainnya. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita masuk pada pembagian bentuk aljabar. Nah, sebelum kita menyelesaikan soal tersebut ya, maka saya ingatkan ya untuk pembagian bentuk aljabar yang lebih sederhana dari itu dulu ya. Jadi kalau misalkan kita sudah paham operasi perkalian aljabar, nah insya Allah kita akan paham juga tentang operasi pembagian aljabar. Nah, contohnya kalau misalkan Budian punya 6x kuadrat dibagi dengan 3x ya. Maka ini bentuk ini bisa Budian nyatakan seperti ini, 6x kuadrat per 3x. Maka bentuk sederhananya 6 dibagi 3 yaitu 2. X kuadrat dibagi x yaitu x. Nah, begini ya. Contohnya lagi, kalau misalkan saya punya bentuk aljabar 12A ditambah 8 dibagi dengan 6. Ya, maka bentuk ini dapat kita sederhanakan menjadi ya. Jadi masing-masing kita sederhanakan ya. Ada bilangan 12, ada 8, ada 6 ya. Maka ketiga bilangan itu dapat kita sederhanakan dengan membaginya dengan bilangan, ya benar sekali, dengan bilangan 2 ya. Jadi 12A kita bagi 2, hasilnya adalah 6A. Ditambah 8 dibagi 2, hasilnya adalah 4 ya. Per 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3 ya. Oke, jadi 12A ditambah 8 per 6 ya dapat disederhanakan menjadi 6A plus 4 per 3. Nah, sekarang kita coba untuk menyelesaikan soal yang pertama. Ya, tentukan hasil bagi dari ya nomor 1 ya. 2x kuadrat. Ya, kita menyelesaikannya seperti ini. 2x kuadrat
ditambah 7X dikurangi 15. Ya, dibagi dengan X plus 5. Ya, maka langkah pertamanya itu seperti ini. 2X kuadrat kalau dibagi dengan X itu hasilnya adalah 2X. Ya. 2X dikali X hasilnya adalah 2X kuadrat. 2X dikali 5 hasilnya adalah 10X. Ya, sama seperti pada bentuk pembagian pada umumnya. Di sini harus kita kurangkan. 2X kuadrat dikurangi 2X kuadrat habis, ya, udah habis. Tinggal ini, 7X dikurangi 10X. Maka hasilnya adalah negatif 3X. Kemudian kita turunkan ini, min 15 karena bawahnya ini nggak ada, berarti kurangin 0. Maka di sini min 15. Ya. Langkah berikutnya, kita kembali ke langkah awal tadi. Negatif 3X kita bagi dengan X. Negatif 3X kalau dibagi dengan X adalah negatif 3. Negatif 3 kali X yaitu negatif 3X. Negatif 3 kali 5 yaitu negatif 15. Sehingga dari bentuk ini, kalau dikurangi negatif 3X kurangi negatif 3X, maka hasilnya adalah 0. Negatif 15 kurangi negatif 15, hasilnya juga 0. Maka ini kesimpulannya sisanya adalah 0. Jadi 2X kuadrat ditambah 7X dikurangi 15 dibagi dengan X plus 5, hasilnya adalah 2X min 3. Oke, sangat mudah ya anak-anak semua ya. Kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Ya, soal yang kedua yaitu 6X kuadrat dikurangi 7X dikurangi 24. Ya, dibagi dengan 3X dikurangi 8. Ya, caranya masih sama dengan yang tadi. 6X kuadrat dibagi 3X. Maka hasilnya apa anak-anak? Ya, betul sekali, 2X ya. 2X kali 3X yaitu 6X kuadrat. Oke. 2X dikali negatif 8 yaitu negatif 16X. Ya, kemudian kita kurangi. 6X kuadrat dikurangi 6X kuadrat, 0 ya. Negatif 7X dikurangi negatif 16X. Maka hasilnya adalah 9X. Betul sekali, 9X. Kemudian kita turunkan ini ya, minus 24. Ya, kemudian cara berikutnya sama dengan yang tadi, 9X dibagi 3X. Ya, maka hasilnya adalah plus 3. 3 kali 3X yaitu 9X. 3 kali negatif 8 yaitu negatif 24. Ya, sehingga kalau kita kurangkan, ternyata hasilnya adalah 0. Artinya ini sisanya adalah 0. Jadi 6X kuadrat dikurangi 7X dikurangi 24 dibagi 3X min 8, hasilnya adalah 2X plus 3. Oke, sangat mudah ya anak-anak semua ya. Oke, saya lanjutkan untuk berikutnya. Nah, tentukan hasil bagi dari 2X kuadrat tambah 3X dikurangi 4 oleh X plus 3. Ya. Oke, anak-anak semua dapat mencobanya ya. Silahkan kalian coba tentukan hasilnya ya di buku catatan kalian masing-masing. Oke,
untuk berikutnya, menyederhanakan pecahan aljabar. Ya. Misalkan kemudian punya bentuk 4x ditambah 6 per 2x ditambah 8. Ya. Maka bentuk ini dapat kita sederhanakan ya. Penyederhanaannya dengan memperhatikan seperti ini. Ada bilangan 4, 6, 2, dan 8 ya. Keempat bilangan ini ya masing-masing dapat kita bagi dengan sebuah bilangan. Nah, bilangan berapakah itu? Ya, betul sekali. Kita bagi dengan bilangan 2 ya, karena FPB dari 4, 6, 2, dan 8 itu adalah 2 ya. Sehingga 4x kalau dibagi 2 hasilnya adalah 2x. 6 kalau dibagi 2 hasilnya adalah 3. 2x dibagi 2 hasilnya adalah x. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Ya. Mudah ya anak-anak ya untuk menyederhanakan bentuk aljabar. Oke, saya lanjutkan untuk berikutnya. Nah, sekarang kita melibatkan pecahan aljabar. Nah, melibatkan pecahan aljabar. Dari 4 contoh yang saya berikan ini, ada operasi penjumlahan, ada operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Nah, yang harus diingat pada operasi penjumlahan dan pengurangan ya, itu adalah ketika kita ingin menjumlahkan atau mengurangkan pecahan, jika penyebutnya sudah sama, maka sudah tidak jadi masalah ya. Tetapi apabila penyebutnya belum sama, maka harus disamakan ya. Harus disamakan terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama, kita lihat ya. Penyebutnya adalah 3x dan ini juga 3x. Berarti sudah sama ya. Jadi tidak ada masalah untuk soal yang pertama. Karena sudah sama, maka bisa langsung kita selesaikan. Penyebutnya menjadi 3x, maka di sini tinggal 10 ditambah 8. Maka hasilnya sama dengan 18 per 3x ya. Maka bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi, ya benar sekali, masing-masing kita bagi dengan 3. FPB dari 18 dan 3 itu adalah 3. 18 dibagi 3 yaitu 6. 3x dibagi 3 yaitu x, betul. Nah, oke, lanjut ke soal yang B. Yang B ini penyebutnya adalah 3x dan 2x. Nah, maka kita harus menyamakan penyebutnya. Nah, kita samakan, maka akan menjadi berapa? Ya, betul sekali. Penyebutnya menjadi 6x. Ya, 6x. KPK dari 3x dan 2x. Nah, langkah berikutnya tinggal kita selesaikan ya. 6x dibagi 3x yaitu 2. 2 dikali 4A, 8A. Betul sekali. 6x dibagi 2x, 3. 3 dikali 4, 12. Ya. Sehingga hasil akhirnya adalah 8A dikurangi 12 dibagi 6x. Ya. Apakah ini hasilnya sudah paling sederhana? Nah, kita cek. Ada 8, 12, dan 6. Apakah ketiga bilangan ini masih bisa kita sederhanakan? Ya, betul sekali. Masih bisa kita sederhanakan ya. Kita bagi dengan bilangan ya, sebuah bilangan yang merupakan FPB-nya ya. 8, 12, dan 6. Yaitu FPB-nya adalah 2, betul sekali. 8A dibagi 2 yaitu 4A. 12 dibagi 2 yaitu 6. 6x dibagi 2 yaitu 3x ya. Sehingga hasil akhirnya adalah
4A dikurangi 6 per 3X. Ya. Oke, sangat mudah ya untuk menyelesaikannya. Kita lanjut ke soal yang C. Ini adalah saya lanjutkan untuk membahas soal yang C ya. Jadi untuk soal yang C itu adalah perkalian bentuk aljabar. 2A per 3X dikali 2X min 6 per 12A. Ya. Jadi kalau untuk perkalian ya tidak ada batasan, penyebutnya itu harus disamakan terlebih dahulu ya. Jadi tidak masalah di sini 3X dan 12A ya. Jadi yang perlu diingat untuk perkalian pecahan itu pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut ya. Nah, kita bisa melihat dari bentuk ini. Di sini untuk pembilang bagian ini ada 2A. Kemudian penyebut di sini ada 12A. Nah, ini sebenarnya bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. Ya, A kalau dibagi dengan A maka hasilnya 1. Kemudian 2 dengan 12. 2 dengan 12 ya. Jadi kita sederhanakan menjadi 1 dan 2. Ya. Sehingga bentuknya tinggal menjadi ini. 1 dikali 2X min 6 hasilnya 2X min 6. Kemudian yang bawah 3X dikali 2 hasilnya adalah 6X. Nah, maka bentuk ini bisa kita sederhanakan lagi ya. Menjadi, nah ini ada 2, ada 6, ada 6. Ya, maka kita sederhanakan dengan membagi dengan KPK, membagi dengan FPB dari ketiga bilangan ini, FPB dari 2 dan 6 ya, maka akan menjadi 2X dibagi 2, maka hasilnya adalah X, 6 dibagi 2, 3, kemudian per 6X dibagi 2, 3X ya, sehingga hasil akhirnya adalah X dikurangi 3 per 3X. Ya, seperti itu ya. Kemudian yang D. Yang D itu adalah pembagian bentuk pecahan aljabar. Ya, yang harus kita ingat adalah pembagian pecahan itu sama juga dengan kita merubah perkalian dari kebalikan pembaginya ya. Jadi XY per Z dibagi X per YZ itu bisa kita tuliskan menjadi XY per Z dikali YZ per X ya, seperti ini. Nah, ini antara pembilang dan penyebut bisa kita sederhanakan ya kalau ada bentuk yang sama ini. X dengan X ya, X dibagi X hasilnya 1. Kemudian Z dibagi Z hasilnya juga 1. Sehingga hasil akhirnya adalah tinggal ini, Y dikali Y itu Y kuadrat per 1 atau sama dengan Y kuadrat. Sangat mudah ya anak-anak semua ya. Oke, saya lanjutkan ke bagian berikutnya. Nah, ini ada 3 contoh lagi ya, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pada bentuk pecahan aljabar. Untuk nomor 1, 5 per 2X ditambah 3 per 2X ya. Nah, ini penjumlahan pecahan. Karena penyebutnya sudah sama, maka sudah sangat mudah untuk menyelesaikannya ya. Penyebutnya menjadi 2X, yang atas ini menjadi 5 ditambah 3 sama dengan 8 per 2X, atau dapat kita sederhanakan lagi menjadi 4 per X ya, seperti ini ya. Nah, bagaimana dengan yang nomor 2? Nomor 2 itu adalah penjumlahan pecahan aljabar, di mana penyebutnya
Yang satu itu adalah X plus 2, yang satunya adalah X min 3. Nah, kalau seperti ini berarti harus kita samakan terlebih dahulu. Nah, menyamakannya seperti apa? Nah, kita buat seperti ini. Jadi penyebutnya itu merupakan KPK dari X plus 2 dan X min 3. Nah, KPK dari kedua bentuk ini adalah X plus 2 kali X min 3. Ya, penyebutnya jadi ini ditambah ya X plus 2 kali X min 3. Ya. Nah, kemudian pembilang yang ini ya, maka akan menjadi seperti ini. X plus 2 kali X min 3, kalau dibagi X plus 2, maka hasilnya adalah X min 3. Ya, X min 3 kali 3. Jadi 3 kali X min 3. Ditambah X plus 2 kali X min 3 dibagi X min 3. Maka hasilnya adalah X plus 2. Ya, X plus 2 kali 2. 2 kali X plus 2. Ya, maka hasilnya menjadi 3 kali X, 3X min 9 ya, plus 2X plus 4 ya, per X plus 2 dikali X min 3 ya. Atau bisa kita sederhanakan lagi, 3X tambah 2X itu adalah 5X, betul sekali. Negatif 9 ditambah 4 hasilnya adalah min 5 ya, per X plus 2 kali X min 3 ya. Jadi bentuk ini sudah dalam bentuk yang paling sederhana. Untuk penyebutnya boleh kita operasikan ya. Jadi penyebutnya 5X min 5 per. Nah, penyebutnya bisa kita operasikan. Jadi X kuadrat min 3X plus 2X min 6. Ya. Atau lebih sederhananya lagi menjadi 5X min 5 per X kuadrat min X min 6. Oke, sangat mudah ya anak-anak. Nah, untuk contoh yang ketiga, kalian bisa mencobanya ya. Silahkan nanti dicoba di buku catatan kalian masing-masing. Oke, saya lanjutkan untuk pembahasan berikutnya. Untuk yang nomor 4 hampir sama dengan contoh yang sebelumnya ya. Untuk nomor 5, nah ini yang akan saya bahas ya. Untuk nomor 5, 12 per X min 3 kali X plus 3 dibagi 3 per X plus 3. Nah, pembagian pecahan aljabar. Maka konsepnya kita rubah dulu dalam bentuk perkalian pecahan aljabar. Maka ini menjadi 12 per X min 3 kali X plus 3 dikali ya, X plus 3 per 3. Nah, antara pembilang dan penyebut, apabila ada yang bisa kita sederhanakan, maka boleh kita sederhanakan terlebih dahulu. Nah, ini contohnya ini, X plus 3 dengan yang bawah X plus 3. Ya. Oke, sehingga hasilnya menjadi 12 per, ya ini tinggal kita kalikan, 3 kali X min 3. Nah, ketika ada yang bisa disederhanakan, maka bisa kita sederhanakan lagi. Contohnya ini, 12 dan 3. 12 dibagi 3, maka ini hasilnya adalah 4 ya. Sehingga hasil akhirnya adalah 4 per X min 3. Oke, anak-anak, sangat mudah ya anak-anak untuk menyelesaikan pembagian pecahan aljabar. Untuk
contoh yang keenam ya, silahkan kalian diskusikan ya dengan teman yang ada di kelas kalian ya. Silahkan berdiskusi bagaimana cara untuk memecahkan soal yang nomor 6. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aljabar dan operasinya. Di sini saya akan memberikan 2 contoh soal ya. Yang pertama, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar terlebih dahulu. Nah, ini contoh yang pertama. Bu Marhawi membeli 14 kg tepung, 17 kg wortel, dan 4 kg tomat. Ya. Kemudian karena terlalu lama disimpan, 4 kg tepung, 3 kg wortel, dan 3 kg tomat ternyata rusak atau busuk. Ya. Jika harga tepung, wortel, dan tomat secara berurutan itu adalah X ya. Jadi X itu mewakili harga dari tepung ya. Kemudian Y itu mewakili harga dari wortel. Kemudian Z itu mewakili harga dari tomat ya. Pertanyaannya adalah harga barang Bu Marhami yang tersisa dalam bentuk aljabar ya. Jadi X itu adalah harga per kilonya ya. Y dan Z pun juga harga per kilogramnya. Nah, sebagaimana kita tahu tadi untuk tepung yang busuk atau rusak itu adalah 4 kilo. Dari 14 kilo yang busuk atau rusak itu 4 kilo. Jadi untuk tepung yang terpakai adalah 10 kg. Ya, 10 kg tepung. Ya, kemudian untuk wortel dari 17 kilo yang rusak itu adalah 3 kilo. Ya, maka yang dapat terpakai adalah 14 kilo. Ya, 14 kg wortel. Sedangkan untuk tomat ya, dari 4 kg yang rusak atau busuk itu adalah 3 kg. Maka yang terpakai itu adalah 1 kg tomat. Ya, sehingga berdasarkan pemisalan tadi untuk harga-harganya tadi, untuk tepung itu adalah X rupiah, untuk wortel adalah Y rupiah, dan untuk tomat adalah Z rupiah, maka harga barang Bu Marhami yang tersisa itu dapat kita nyatakan dalam bentuk aljabar 10X ya ditambah 14Y ditambah 1Z atau cukup kita tuliskan dengan Z. Itu adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Ya. Oke, saya lanjutkan. Untuk yang kedua, ini adalah contoh soal menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi aljabar. Jadi seperti ini ya soalnya. Pak Thohir memiliki sebidang tanah berbentuk persegi. Ya. Jadi tanahnya Pak Thohir itu berbentuk persegi. Kita buat deskripsinya terlebih dahulu. Ya, bentuknya adalah persegi dengan panjang sisinya adalah 10 min X meter. Ya, jadi di sini juga 10 min X meter. Ya. Di tanah tersebut, ia akan membuat kolam ikan berbentuk persegi dengan panjang sisinya adalah 8 min X meter. Nah, kita asumsikan seperti ini ya kolamnya. Jadi, kita asumsikan ini adalah kolamnya. Nah, ukuran kolamnya itu adalah 8 min X meter. Ya, bentuknya juga persegi.
Nah, pertanyaannya, jika ia menyisakan tanah itu seluas 28 meter, saya berikan arsiran. Arsiran ini adalah kolamnya. Nah, kemudian ia menyisakan tanahnya 28 meter persegi. Nah, berarti sisanya itu berarti yang ada di luarnya ini. Nah, sisa yang di luarnya ini adalah 28 meter persegi. Maka luas tanah Pak Thohir sebenarnya adalah titik-titik. Nah, jadi dari permasalahan ini kita harus dapat membuat bentuk aljabarnya terlebih dahulu. Luas tanah Pak Thohir tadi awalnya itu kan ukuran sisinya 10 min X. Ya, berarti kita dapat menyimpulkan bahwa luas dari tanah Pak Thohir, ya, luas tanahnya itu adalah 10 min X kali 10 min X. Ya, jadi ini luas tanahnya. Kalau kita operasikan aljabarnya, maka akan menjadi 10 kali 10, 100. 10 kali negatif X, negatif 10X. Negatif X kali 10, min 10X. Kemudian negatif X kali negatif X itu plus X kuadrat. Maka dapat kita sederhanakan menjadi 100 dikurangi 20X ditambah X kuadrat. Ya, ini adalah luas tanahnya, tapi masih dalam bentuk aljabar. Belum tahu berapakah luasnya itu. Nah, luas tanah ini itu kan terdiri dari ada kolamnya dan ada sisanya. Ya, maka kita bisa membuat suatu pernyataan bahwa 100 min 20X ditambah X kuadrat itu sama juga terdiri dari luas kolamnya. Ya, luas kolamnya berarti karena kolamnya berbentuk persegi, maka luasnya ini. Luas kolamnya ditambah sisanya, ditambah 28. Nah, kita sederhanakan dulu bentuk aljabar ini. 100 min 20X ditambah X kuadrat sama dengan 8 kali 8, 64. 8 kali negatif X min 8X. Negatif X kali 8, negatif 8X. Negatif X kali negatif X plus X kuadrat ditambah 28. Ya. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 100 min 20X ditambah X kuadrat sama dengan 64. Ya, 64 dikurang 16X ditambah X kuadrat ditambah 28. Ya. Kemudian kita bisa mengelompokkan ya. Ada X kuadrat, ada X kuadrat, ada X ya. Kita kelompokkan coba ya. Nah, X kuadrat ya. Kemudian ini kemudian pindahkan ya menjadi ini min X kuadrat ya. Kemudian min 20X ya. Kemudian ini saya pindahkan ke ruas kiri, maka akan menjadi plus 16X ya, sama dengan 64 tambah 28 dikurangi 100. Nah, maka akan menjadi ini habis ya. Negatif 20X tambah 16X, maka akan menjadi negatif 4X. Sama dengan 64 tambah 28 itu sama dengan 92. 92 dikurangi 100 yaitu negatif 8. Sehingga kesimpulannya X-nya adalah
negatif 8 dibagi negatif 4. Hasilnya adalah 2. Ya. Oke, jadi kita udah menemukan bahwa nilai X-nya itu adalah sama dengan 2. Nah, berarti kalau sudah ketemu X-nya 2, maka kita dapat menentukan luas tanah dari Pak Thohir itu adalah, kan rumusnya 10 min X kali 10 min X. Karena X-nya tadi kita peroleh 2, maka 10 min 2 kali 10 min 2. Sehingga hasilnya adalah 8 kali 8. Maka hasil akhirnya adalah 64 meter persegi. Gitu ya anak-anak ya. Nah, jadi itu adalah 2 contoh soal yang berkaitan dengan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti bisa disampaikan, bisa lewat classroom ataupun grup WA. Kemudian akhiri dulu, semoga yang Bu Guru sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kalian. Kemudian akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat